warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, sepekan terakhir sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Hujan ini memicu terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu banjir yang salah satunya adalah di wilayah Jabodetabek. Sejumlah titik genangan dan banjir terjadi di wilayah Jabodetabek pada periode 1 minggu ke belakang. BMKG mencatat selama 6 hari berturut-turut curah hujan dengan intensitas di atas 50 mm per 24 jam terjadi di wilayah Jabodetabek. Bahkan, curah hujan di atas 100 mm terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021 di pos pengamatan hujan di Kebun Raya Bogor, tanggal 30 Oktober 2021 di pos pengamatan hujan Atang Sanjaya Bogor, dan tanggal 1 November di pos pengamatan hujan Sunter Hulu. Sebenarnya apa yang menyebabkan curah hujan tinggi tersebut? Bersama saya Rifda Novikarani, berikut ulasannya. Secara klimatologis, sekitar 21% wilayah Indonesia telah memasuki periode musim penghujan, yaitu di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian kecil Banten, sebagian kecil Jawa Barat, sebagian kecil Jawa Tengah, Bali, serta sebagian kecil wilayah Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Karena itu, peluang kejadian hujan berintensitas tinggi menjadi lebih besar di periode musim hujan ini. Selain karena curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologi dapat terjadi karena durasi hujan yang lama dan frekuensi hujan yang sering. Secara dinamis, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu pertumbuhan awan hujan menjadi intensif di wilayah Indonesia. Antara lain, pada skala global, dari beberapa badan meteorologi di dunia menyimpulkan adanya fenomena La Nina dalam kategori lemah. Namun, di sisi lain terjadi peningkatan suhu permukaan laut dibandingkan dengan normalnya di sisi sebelah barat, yakni di sekitar Kepulauan Maritim Indonesia. Suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia menunjukkan nilai yang hangat pada kisaran 28 hingga 31,8 derajat Celcius dengan anomali 0 hingga 5 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan potensi penguapan dan penambahan massa uap air yang cukup tinggi di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik Barat. Indeks Indian Ocean Dipole atau IOD menunjukkan nilai yang signifikan di mana batas normalnya adalah plus minus 0,4 yang menunjukkan adanya aktivitas pertumbuhan awan di wilayah Indonesia bagian barat menjadi signifikan dari indikasi pergerakan suplai uap air basah dari wilayah Samudra Hindia Timur Afrika ke wilayah perairan barat Sumatera. Untuk mengetahui lebih jauh tentang IOD ini, Sobat dapat menonton kembali episode Weekly Weather Outlook sebelumnya. Pada skala sinoptik terpantau perubahan pola angin sebagai indikasi akan dimulainya monsun Asia, yaitu aliran massa udara dari Samudra Pasifik mulai memasuki wilayah Indonesia dan bertemu dengan aliran massa udara dari Samudra Hindia, sehingga membentuk adanya belokan dan pelambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan pola konvektivitas terutama di wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat dan membentuk gugusan awan-awan konvektif di wilayah tersebut. Berikutnya, kondisi kelembapan udara yang relatif tinggi. Apabila kita amati dari citra satelit untuk kanal uap air, terlihat peningkatan udara lembab hampir di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan kelembapan ini akan memudahkan terbentuknya awan sehingga membuat intensitas curah hujan di wilayah kita meningkat. Lantas, bagaimana prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam 1 minggu ke depan? Dari dinamika atmosfer terkini menunjukkan beberapa faktor pemicu cuaca signifikan tampak aktif dan kontributif untuk peningkatan curah hujan secara harian di wilayah Indonesia. Antara lain, adanya fenomena La Nina dengan intensitas lemah sedang berlangsung dengan ditandai oleh nilai anomali suhu muka laut di Nino 3.4 sebesar minus 0,8 dan nilai indeks SOI sebesar positif 7,3 yang secara umum berpotensi memberikan latar belakang atmosfer yang lebih basah dibanding normalnya.
Aktifnya Median Julian Oscillation atau MJO dan gelombang Rossby ekuator di sejumlah wilayah di Indonesia mampu meningkatkan pola konvektivitas yang mendukung potensi hujan baik bersifat lokal dan sporadis maupun hujan dengan durasi panjang. Suhu permukaan laut yang sejak beberapa pekan selalu hangat dengan anomali positif diperkirakan masih akan mendominasi hingga beberapa waktu ke depan dan mampu memberikan penambahan massa uap air basah ke atmosfer, serta gangguan tropis seperti perlambatan kecepatan angin dan kelembapan udara basah di lapisan rendah atmosfer memungkinkan terjadinya pertumbuhan awan konvektif atau awan hujan di wilayah Indonesia. Ini yang perlu sobat perhatikan. Sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terdapat potensi hujan dengan intensitas tinggi yang pada akhirnya berkaitan dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang telah mengalami curah hujan tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Dalam menghadapi periode musim penghujan, masyarakat diharapkan tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Penataan lingkungan sekitar tempat tinggal dan resapan air penting untuk memastikan resapan air tetap terjaga dengan baik, terutama pada wilayah yang mengalami curah hujan tinggi. Membersihkan dan merapikan wilayah bantaran sungai dari sampah, memperkuat tanggul sungai yang sudah mulai longsor, serta melakukan penebangan ranting dan batang pohon yang sudah tua atau lapuk di taman kota dan sepanjang jalan ibu kota. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kami imbau sobat untuk selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG, serta sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun di Play Store. Oh ya, sobat BMKG juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan sobat BMKG semua sudah divaksin. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.